Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekrebat Info atau Breaking News. Oke teman-teman, saya akan membacakan sebuah berita ya teman-teman. Ini dari harian BN Kripto teman-teman. Di sini diberitakan bahwasannya polisi Israel membekukan akun kripto dari Hamas. Jadi secara singkat ceritanya seperti ini teman-teman beritanya, bahwasanya polisi Israel telah menyita cryptocurrency milik kelompok militan Hamas yang melakukan serangan mematikan terhadap Israel pada hari Sabtu. Kapok ungkapan gue. Kelompok militan tersebut diduga meminta sumbangan kripto dari para pendukungnya melalui saluran media sosial setelah serangan besar terhadap Israel. AS telah memindahkan peralatan dan juga personel militer lebih dekat ke Israel untuk menghentikannya pendukung Hamas agar tidak terlibat aktif dalam perang tersebut. Ya, oke teman-teman, ini dia bahwasannya gambarnya tengkorak, kemudian ada chain, pemutusan rantai ya teman-teman, pemutusan rantai dari kripto ini teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwasanya polisi Israel telah menyita akun kripto milik kelompok Palestina Hamas setelah serangan kelompok tersebut baru-baru ini. Hamas diduga mengarahkan dana yang diterimanya melalui media sosial ke dompet kustodian di sebuah bursa. Jadi mungkin yang dibekukan dari bursanya ya teman-teman, tapi bukan dari dompetnya sepertinya. Seperti yang kita tahu, blockchain itu istilahnya tidak bisa dibekukan ya teman-teman. Istilahnya gini teman-teman, kalau kalian punya dana ya, tapi dana itu disimpan dalam dompet, nggak ada yang bisa ngotak-atik teman-teman, nggak ada bisa yang juga mencurinya. Tapi kalau dana sampean ada di bursa ya teman-teman, di mana bursa tersebut pro terhadap misalkan teman kalian yang tidak suka dengan kalian, maka itu bisa saja dibekukan, apalagi sekelas negara ya seperti Israel itu sendiri. Lahaf 433, sebuah organisasi lokal yang menyerupai Biro Investigasi Federal AS atau FBI, melakukan penyitaan dengan bantuan dari Binance. Waduh, Binance kok ikut-ikutan nih. Setelah penemuan tersebut, polisi mentransfer dana dari dompet Hamas ke kas pemerintah Israel. Walah, malah diembat sendiri teman-teman. Bajingan tengi ini Israel ini ya. Jadi uangnya Hamas kriptonya Hamas ini dibekukan, kemudian malah dialihkan ke dompet pribadinya dari pemerintah Israel. Binance di bawah pengawasan lagi. Menurut polisi, Hamas diduga meminta sumbangan kripto setelah melancarkan serangannya terhadap Israel pada hari Sabtu. Kelompok tersebut kemudian menyalurkan dana yang dikumpulkan melalui saluran media sosialnya ke dompet kustodian di bursa. Saat perang pecah, Hamas meluncurkan kampanye penggalangan dana di jejaring sosial, meminta masyarakat untuk menyetor koin kripto ke akunnya. Unit cyber dan juga valuta asing segera bekerja untuk menemukan dan juga membekukan akun-akun tersebut, dibantu oleh pertukaran kripto Binance, kata juru bicara kepolisian. Wah, berarti Binance tidak perlu dengan perangnya Palestina ini teman-teman. Ya nggak tahu juga. Ini kan masalah bisnis teman-teman, bukan masalah perang, bukan juga masalah politik, bukan masalah negara. Tapi Binance itu sendiri ya mau tidak mau memang masih ada kaitannya juga dengan masalah pemerintah Amerika sendiri. Masih ada takut-takutnya kayak gitu. Karena apa teman-teman? Ya karena Binance sendiri usernya ya teman-teman, penggunanya itu memang yang dana paling gede itu adalah dari Amerika teman-teman. Binance US itu teman-teman. Di sini dikatakan polisi Israel dan Inggris juga telah melacak rekening bank Inggris yang digunakan Hamas untuk meminta dana tambahan. Tapi ya nggak semerta-merta kayak gitu ya teman-teman. Dompet exchange tidak hanya ada pada Binance teman-teman, walaupun yang terbesar adalah itu ya teman-teman, tapi dompet exchange juga ada di mana-mana teman-teman. Semisal juga ada di Bybit, ada di CoinEx, ada di Coinbase dan sebagainya. Mungkin saja orang-orang dari Palestina ini juga sudah tahu dan mungkin menggunakan istilahnya exchange lain ya teman-teman, untuk kemudian meminta bantuan kepada orang-orang yang istilahnya memberikan simpati kepada mereka dalam bentuk kripto. Polisi Israel, militer dan mitra lainnya akan terus memerangi pendanaan teroris dan juga merusak aset keuangan strategis organisasi teroris, tambah juru bicara tersebut. Salah satu pendiri dari Binance, Hei, menyatakan bahwasanya kerjasama Binance dengan Israel bersifat apolitis ya, nggak ada urusannya dengan politik ya, dan hanya berlaku untuk Hamas dan bukan seluruh wilayah Palestina. Nah, gini teman-teman, ada celahnya, hanya akunnya Hamas tapi bukan user lain dari Palestina. Jadi masih ada celah ya teman-teman. Alhamdulillah Binance masih membuka celah bagi orang-orang lain di luar Hamas yang ada di Palestina. Pertukaran tersebut tidak dapat menolak permintaan penegakan hukum, mengingat PBB telah menetapkan Hamas sebagai kelompok teroris. Jadi cuma Hamasnya doang teman-teman, tapi bukan warga Palestina. Tahun lalu polisi Israel menyita dana rekening Binance yang mereka yakini milik Hamas. Binance menolak laporan Reuters terkait dengan diduga salah mengartikan langkah-langkah pendanaan kontra terorisme. Jadi nggak ada kaitannya teman-teman. Urusan Binance adalah urusan ekonomi teman-teman. Urusan Binance hanyalah urusan bisnis. Jadi nggak ada kaitannya dengan politik yang ada di Israel sebagai garis bawah dari berita tersebut. Pada bulan Maret, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS CFTC juga mengajukan gugatan terhadap Binance, menyarankan pendekatan yang longgar dalam mendeteksi aktivitas kriminal. Sejauh ini tidak ada tuntutan pidana yang diajukan terhadap bursa tersebut.
Hubungan Iran dengan Hamas dan juga kripto. Hamas melancarkan serangan mematikan pertamanya terhadap Israel sejak 1948 pada hari Sabtu, menewaskan lebih dari 1.500 warga dan juga menyandera sedikitnya 100 orang ya. Warga telah meminta pemerintah untuk melancarkan serangan darat, sebuah tindakan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di jalur Gaza, wilayah Palestina tempat Hamas melancarkan serangannya. Ini teman-teman, multiple location of Israel ya, serangannya memang membabi buta teman-teman. Ya memang layak diserang sih Israel, soalnya memang gak teli banget teman-teman. Israel itu adalah teroris yang sebenarnya, tapi sayangnya teman-teman, Israel itu adalah kecamatannya dari Amerika Serikat atau mungkin Amerika Serikat adalah kecamatan dari Israel ya. Ya nggak tahu juga. Yang jelas Israel dengan Amerika Serikat itu adalah satu teman-teman. Israel bisa dikatakan sebagai penyakit kanker ya teman-teman, penyakit kanker yang ditanamkan oleh pemerintah Amerika Serikat di tengah-tengah masyarakat Arab, seperti itu ceritanya. Yaitu memang kanker teman-teman ya, yang namanya Israel itu. Tapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya Israel itu, entah Israel kecamatannya Amerika Serikat atau Amerika Serikat adalah kecamatan atau kabupatennya Israel ya, saya nggak tahu. Yang jelas ya kayak gitu, satu yang two in one lah kayak gitu. Yang memperumit konflik adalah dukungan Iran terhadap poros perlawanan, sebuah kelompok termasuk Hamas yang fokus satunya adalah memusnahkan Israel. Namun misi Iran di PBB mengatakan bahwa meskipun mereka mendukung Palestina, serangan Hamas dilakukan semata-mata oleh Palestina sendiri. Jadi hanya misalkan support senjata atau apapun lah kayak gitu teman-teman, sebagaimana yang dilakukan oleh Korea, Cina, terus kemudian Rusia, Korea Utara ya teman-teman, Korea Utara, Cina, Rusia, terus kemudian ada juga Iran, Irak, kemudian ada juga Yordania. Kalau Yordania ikut nyerang teman-teman, Yordania sama Irak ikut nyerang, sedangkan negara-negara besar hanya menyumbangkan senjata. Oke, terlepas dari itu, AS telah memutuskan untuk memindahkan kelompok penyerang kapal induk dan pesawat militer lebih dekat ke Israel untuk menghalangi Iran. Beberapa negara barat termasuk AS telah memberikan sanksi kepada Iran karena program pengayakan uranium yang diyakini merupakan cikal bakal senjata nuklir. Padahal Amerika Serikat juga melakukan pengayakan nuklir ya teman-teman. Kok enaknya sendiri ya teman-teman, ngelarang-larang orang lain tapi diri sendiri juga melakukan pengayakan nuklir. Tahun lalu sebuah laporan Reuters mengatakan bahwasanya Binance mengizinkan Iran menggunakan platformnya untuk melewati sanksi AS yang ditetapkan pada tahun 2018 ya teman-teman. Binance mengatakan bahwa pihaknya melikuidasi semua akun milik warga Iran pada tahun yang sama, klaim yang dibantah oleh beberapa pengguna Iran. Tahun lalu, Kraken, bursa besar lainnya menyelesaikan masalah dengan kantor pengawasan aset luar negeri AS OFAC karena diduga mengizinkan 1.500 warga Iran untuk menggunakan platformnya meskipun ada sanksi. Pertukaran tersebut membayar regulator penyelesaian sebesar $360.000 dan tambahan $100.000. Jadi memang dan cuy ya teman-teman, yang namanya Amerika Serikat ini seenaknya sendiri ngelarang-larang orang, seenaknya sendiri ngelarang-larang perusahaan, seenaknya sendiri ngelarang-larang negara lain untuk ikut campur, sok-sokan kayak gitu teman-teman. Ya kita nggak tahu ya teman-teman, namanya Amerika Serikat ya teman-teman, memang negara adidaya, negara adikuasa, dan mereka hidup dari perang ya teman-teman. Mereka hidup dan berkembang jadi besar, semuanya itu bermula dari perang, dan mungkin mereka pun akan mengakhirinya dengan perang teman-teman. Kalau perang dagang, saya kira kalau perang dagang musuh Cina ya masih sangat kuat Amerika Serikat teman-teman dengan sekutu-sekutunya. Ya nggak tahu lah teman-teman, semoga aja segera tercipta kedamaian di bumi Palestina ataupun dan juga Israel teman-teman. Hal yang paling mungkin bisa dilakukan adalah Israel itu kalau Israel itu masalah teknologi memang sangat canggih ya teman-teman, tapi masalah idealisme nasionalismenya mereka itu sangat kuno teman-teman. Nasionalisme yang dibangun Israel itu sangat kuno, hanya nikah dengan orang Israel, hanya bergaul dengan orang Israel, hanya mengakui orang Israel, kan memang sangat rasis kayak gitu teman-teman, rasis banget. Makanya dulu pun juga ada saingannya yang namanya Nazi Jerman teman-teman, sampai ada genosida kayak gitu. Genosida, istilahnya pembantaian besar-besaran warga Israel itu loh teman-teman. Mereka kan pada akhirnya hanya menjadi sekelompok kecil pengungsi yang hidup di tanah Palestina. Kalau tadi dikatakan Israel itu sebagai penguasa sah dari tanah Palestina, juga enggak teman-teman ya. Tanah itu sudah bolak-balik berpindah kekuasaan ya, dari Kristen, dari pemerintah Kristen Eropa, kemudian pindah ke Islam, pindah juga sampai ke Inggris ya, dan pada akhirnya pindah ke orang-orang Arab,
dihuni orang-orang Palestina, kemudian saat itu direbut kembali oleh orang-orang Israel. Kalau memang itu tanah perjanjian mereka harusnya bisa menjaga dengan baik dong teman-teman ya. Dan sebagaimana harusnya mereka pun juga harus bisa lah istilahnya melakukan istilah nasionalisasi yang modern teman-teman. Nasionalisme modern itu kayak apa ya, kayak Indonesia gini teman-teman, ada suku Jawa, Aceh, Sumatera, Bugis, Madura, tapi bisa damai. Nggak ada istilahnya orang Jawa yang terhebat, orang Madura yang terhebat, nggak ada kayak gitu. Harusnya yang dibangun oleh Israel ya kayak gitu. Mereka bisa berdamai dengan masyarakat Palestina, syukur-syukur nikah sama orang Palestina, kemudian agamanya bisa hidup damai di sana, agama Islam, Kristen sekaligus Yahudi yang ada di tanah sana. Ya dikembalikan lagi ya, memang ya troublemaker ya teman-teman, nggak tahu juga. Dan troublemakernya yang bernama Israel ini memang sangat didukung oleh Amerika Serikat, yang mana hal ini juga merepotkan ya dunia kripto, utamanya bagi orang-orang yang mendirikan perusahaan exchange sebagaimana Binance kayak gitu teman-teman. Ya semoga berita ini segera berlalu lah teman-teman, atau paling enggak semoga aja ada manfaat, ada ibroh ya, atau pelajaran dibalik semua bencana kemanusiaan ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari kami ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat teman-teman, konten ini hanyalah konten berita dan juga merupakan informasi semata, bukan sarana investasi jual dan beli. Selalu di YOR atau do your own research. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.